بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan dari pembahasan yakni akhlak dan adab seorang muslim ketika berpuasa. Siam atau puasa itu adalah ibadah dari seagung-agung ibadah yang lain, dan termasuk yang paling utama dari sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam yang 5. Dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan membalai sendiri, Allah yang akan membalasnya sendiri. Dan puasa kaum muslimin kita semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa anna ajzi bih, saya yang akan membalasi sendiri. Maka wafidina azakumullah, kita isi di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan, dengan akhlak-akhlak dan adab yang diajarkan oleh pendahulu kita yang saleh, terutama di dalam menjalankan puasa. Yang pertama, an-niyatu as-salihatu, menjalankan ibadah puasa dengan niat yang saleh, yaitu seorang muslim berniat ketika dia berpuasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan semoga kita sudah menghafalnya, tinggal mengamalkannya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, wa ihtisaban dengan ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil akan diampuni semuanya. Dosa-dosa besar harus taubat dengan taubatan nasuha, dengan syarat-syarat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ila akhirnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, mengeluarkan dosa-dosamu, dan memasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dengan cara, tata caranya berhenti, menyesal. Yang ketiga, tidak mengulangi. Yang keempat, kalau berkaitan dengan seorang hamba, tunaikan haknya. Ini taubatan nasuha. Maka ketika dia melakukan taubatan nasuha, kemudian dia melakukan puasa, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang besar yang tidak dijumpai pada hari-hari yang lain. Dan tidak benar ketika dia berpuasa mengharapkan selain daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. seperti mendapatkan pujian, kedudukan manusia, ikut-ikutan,
ingin mendapatkan nilai dari mertua atau dari orang yang dia hormati dan seterusnya. Ini jauh dari niat-niat seorang muslim yang mukhlis. Nah, maka mulai sekarang persiapkan hati kita, tata hati kita untuk kita masuki bulan Ramadan dengan keikhlasan, dengan bergembira, senang masukinya. Karena bisa jadi ini adalah salah satu amalan yang nanti bisa menjadikan sebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu mungkin amalan-amalan kita banyak, tapi dalam keadaan apa? Tidak ikhlas. Ya, tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Sekarang saatnya untuk kita beramal di bulan ini dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menjadikan pemberat dalam timbangan kita kelak di akhirat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-iksaru minas siyam. Kita sebutkan di sini lebih umum dari adab puasa, yakni mencakup seluruh puasa. Memperbanyak dari berpuasa selain dari puasa Ramadan. Ini sebagai bentuk hasil ketika seseorang mentarbiyah dirinya di bulan Ramadan, nanti keluar bulan Ramadan dia menjalankan puasa-puasa yang lain dalam keadaan ringan. Maka akhlaknya dia, adabnya dia memperbanyak puasa, yaitu sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian tidak merusak, memberikan mudarat kepada badan dan jasmaninya. Dan di dalamnya ada pahala yang besar. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Iya. Tidak ada kaum muslim yang tidak ingin masuk surga. Semuanya pengen masuk surga. Tapi ada pintu-pintu yang hendaknya kita bisa memberikan andil di sana untuk bisa membuka pintu tersebut dari amalan-amalan yang disyariatkan. Di antaranya adalah puasa. Maka seseorang muslim ketika dia memperbanyak puasa akan menyebabkan dirinya menjadi seorang shaimun yang nanti akan membuka pintu-pintu surga dengan pintu yang khusus atau melalui pintu yang khusus. Ini hadis Rasulullah SAW yang mungkin terdengar sering di telinga-telinga kita, tapi dalam keadaan apa? Kaum muslimin terkadang meremehkan karena begitu banyaknya artikel-artikel, begitu banyaknya tulisan-tulisan yang dikirim oleh saudara-saudaranya, menjadikan ilmu samanan qalila, seperti jualan yang rendah, jualan yang tidak mahal, jualan yang murah. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan. Kalau kita mengambil faedah ilmu, maka ya fidina azakullah pegang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Yahya khudil kitab bil quwwah. Wahai Yahya, ambil kitab itu dengan kuat. Ya, jangan separuh-separuh. Demikian juga ketika kita dikhabarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu pintu yang kita bisa nanti memasukinya untuk memasuki kenikmatan yang tiada tara di dalamnya, yaitu al-jannah. Yang dijelaskan, iya, aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabruk wa khullu asawiro min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka dipakaikan di sana itu sutra-sutra yang hijau. Nah, bertelakan di atas dipan-dipan emas. Mereka dalam keadaan memiliki cerek-cerek dari mutiara dan seterusnya. Iya, kenikmatan khalidina fiha abada. Kenikmatan yang tiada tara, yang kekal abadi. Al-Quran menjelaskan. Maka ketika kita diberikan pemahaman seperti itu, kita terdorong. Apa kita masukinya dari mana? Bagaimana cara masukinya? Bagaimana mendapatkannya? Di antaranya adalah memperbanyak puasa. Ini akhlak seorang
dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yakni al-iksar minas siyam. Dia memperbanyak puasa. Iya. Adapun puasa Ramadan adalah sebagai latihan buat dia. Coba lihat. Kalau kita puasa di hari pertama berat, hari kedua agak ringan, hari ke-10 dan seterusnya serasa biasa, enteng, seperti kebiasaan kita. Masuki bulan Syawal, puasa 6 hari Syawal, enteng. Puasa setiap hari 3 hari di Yaumul Bid, enteng. Puasa Senin Kamis, enteng. Puasa Daud kalau dia yang mampu, enteng. Dan ada dari saudara kita yang belajar di Makkah sana, beliau puasa Daud, ya. Dan beliau belajar sama Syekh Ali Adam, hafizallahu taala. Anak tahunya ketika kita tawari makan, kok setiap gang sehari tidak mau. Ternyata apa? Amalannya puasa Daud. Nah, karena ketahui keutamaan yang besar, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam jannah itu ada suatu pintu yang disebut namanya adalah ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Nanti akan masukinya orang-orang yang berpuasa di yaumul qiyamah. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk seorang pun ya selain daripada mereka. Yang tidak puasa minggir, tidak boleh masuk. Coba bayangkan, dijamin loh, masuk ke pintu surga dari pintu Ar-Rayyan. Renungkan coba, orang lain pada ngantri ingin masuk dengan antrian-antrian yang jauh. Ya, bahkan mereka harus ngantri bertahun-tahun untuk bisa masuk dalam surga. Bahkan dijelaskan orang yang paling kaya paling belakang, ya. Nah, dengan melakukan banyak puasa, ya fidina azakallah, dia akan bisa masuki surga dari pintu khusus, dari jalan khusus. Rekomendasi dari Rasul langsung. Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berpuasa dan memperbanyak puasa. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون